Kita menyambut hari raya, hari kemenangan. Ada yang merasa menang, padahal pas puasa isinya tidur doang. Ya, kita menyambut hari kemenangan, hari yang fitri. Ada yang merasa mendapatkan kemenangan karena sepanjang bulan Ramadan dia sunahnya dapat tuh itikaf, tarawih, kadang juga kalau sempat sholat duha, ya kan. Tapi nggak subuh. Oh, sholat wajibnya enggak dia? Sholat fardunya miss. Hari lebaran, hari kemenangan. Ada yang merasa menang karena puasanya cuma batal 4. Kan kalau bisa full kenapa nggak full? Merasa menang karena batalnya lebih dikit daripada puasanya. Iya. tapi kan yang penting dia pas di hari H, di hari lebaran dia bisa post IG captionnya minal minul. Ya, itu emang hak semua orang ya ngepost minal minul ya. Iya. Dan udah jadi bagian dari budaya orang Islam. Apalagi selain itu caption? Caption itu kan lebaran tuh identik dengan makan ya. Makannya banyak biasanya karena kan ke rumah sana, ke rumah sini ya kan. Itulah kenapa kadang suka ada caption lebaran. Oh, lebaran. Oh, iya benar. Biasanya tuh abis itu dia kalau udah H+3 nih. Biasanya cewek-cewek ini pada olahraga ya kan, entah di tempat gym atau di GBK atau dia yoga atau pilates atau dia Zumba. Bukan itu Zumba ya. Itu Zumba. Oh iya. Entah dia pound fit atau dia F45 ya kan, atau compound apa yang lain. Biasanya dia akan captionnya udah bukan burn baby burn lagi tuh. Oh, betul. Bukan lightweight baby, bukan. Bukan. Tapi bakar opor. Oh, bakar opor. Bakar ketupat gitu biasanya. Atau kayak bangsa-bangsa kayak H+3 lah, itu kan H+3 lebaran ya. Yeah. Kan udah mereka tuh kan hari pertama makan lebaran terus. Kedua masih makan sisanya. Ya sampai hari ketiga lah. Baru hari ketiga tuh bosan sama yang santan-santan. Iya, hari banget nih kayaknya. Biasanya nyarinya bakso tuh kalau iya. bosan sama yang santan-santan. Sama biasanya caption tuh biasanya gini. Apa? Minal aizin. Salah. Jadi gue bukan guru agama. Cuman gue lihat guru futsal banyak juga nih guru mukni jalan dong di Setiabudi. Enggak, cuman gue bukan yang mau menggurui. Cuman gue kasih tahu aja kalau minal aizin tuh salah. Yang benar itu adalah minal aidin wal faizin. Enggak mungkin kan. Dan minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Tahu apa? Artinya apa? Apa? Hari kemenangan. Salah. Iya sebenarnya benar. Jadi artinya adalah kita kembali fitrah dan menjadi pemenang. Nah, tapi kalau mohon maaf lahir dan batin itu bukan itulah bahasa Arabnya. Jadi kalau misalkan orang mengartikan minal aidin wal faizin adalah artinya maaf lahir dan batin, salah. Karena minal aidin wal faizin itu artinya kita kembali fitrah dan menjadi pemenang. Karena pemenang karena 30 hari puasanya full, ya kan? Terus 10 malam terakhir di bulan Ramadan dia ibadah di masjid itikaf. Tapi kalau Gen Z kayaknya kalau lebaran gitu nggak minal aidin wal faizin deh. Tapi apa? Pasti dia menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris gitu kan. Happy Eid. Oh iya. Happy Eid al-Fitr. Karena kan selama sebulan kemarin penuh kan dia nggak sahur tapi suhur. Suhur. Dulu juga pas puasa juga kan dia bukan selamat puasa Ramadan Karim. Oh iya. Happy Iftar kan, bukan hal terbuka kan. Happy Iftar pokoknya semua di happy package. Iya kan. Biasanya Gen Z juga nih. Kalau misalkan temennya mau lomba. Gimana? Biasanya kan kita ayo semangat ya, semoga lombanya menang. Nah, semangatnya ini sama orang-orang yang pengen English nih, tapi sebenarnya dia gak bisa bahasa Inggris. Itu mereka ngartinya keep spirit. Keep spirit. Kenapa? Lah beneran. Keep spirit, keep spirit itu mereka mengartikannya gitu. Terus misalkan ya kan habis pada sidang skripsi. Iya. Gue masih nggak apa-apa kalau happy graduation ya. Tapi kalau udah semua di serba tulisanin, congratulation. Semprotulation. Terus belum lagi kolloquium. Zalfa nih semprotulation kemarin. Happy kolloquium. Apa itu?
Semua di happyin, semua ditulisin enggak. Happy Salma? Enggak enak. Bukan, Happy Salma? Bukan. Happy mak gue. Bercandaan dapur anjing. By the way gue punya ini nih, punya bawain hampers buat lo. Oh iya. Boleh minta tolong gak? Oh, iya. Ada di situ ay. Tuh. Iya tas aja ambilin gak apa-apa. Iya. Iya gak apa-apa. Lah jauh banget lo lewat situ. Gak apa-apa. Oke thank you Hoy. Wah ini banyak bawaan gue. Repot-repot nih. Iya. Yang ini kue buat anak-anak. Kok ria? Mas ria. Ntar juga lo. Ntar lo. Tolong durasi ya. Gue keluar dulu ya. Ini kue-kuenya ini buat kalian aja semuanya. Ide. Nah. Anjing gue sih pengennya jadi jagoan gitu sih. Enggak. Ini gue bawa Anjing sepatu hampers. Ini gue bawa hampers buat lo. Jadi harapannya adalah ini sepatu lo pakai buat lebaran. Dan lo kan abis ini mau interview kerja. Ini bisa lo pakai. Enggak akan beres sih. Ini gue akan kasih. Oh iya. By the way selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin. Batin. Minal aidin, wal faizin. Kita kembali sebagai pemenang. Nah, sepatu. Kenapa sih? Kalau nggak menghargai gue gitu sih? Makasih ya Dap. Iya sama-sama. Makasih ya. Lah, bener gak? Ini buat lebaran masuk. Ya kan? Buat lo interview kerja juga bisa. Apa sih yang salah dari sepatu ini tuh apa emang? Hah? Ya, tapi bener sih. Apa yang salah dari sepatu ini? Ini kan kadang orang tuh suka, aduh ini bisa buat main, bisa buat formal juga gitu ya kan. Aduh bagus nih, ini sepatu guru ngaji nih biasanya yang belakang gak ada Iya, karena kan biar gampang kan copot-copotnya. Udunya gampang kan kalau gini. Cobain dong. Gak bisa kelihatan juga di kamera. Bisa. Kalau pakai ya. Pakai ya. Aladin juga ogah pakai ini. Sumpah aja. Enggak ada yang lain nih ke orang wardrobe. Enggak, itu gue beli kemarin di e-commerce. Gue emang sengaja. Kok lu tahu sih selera gue? Iyalah, kan kita udah temenan lama. Cocok kita kayak bikin podcast deh. Oh iya bener. Iyalah. Ini apa sih? Ini lu beli e-commerce. Gue beli di e-commerce. Gue nyarinya sepatu untuk lebaran bisa, untuk formal bisa. Buat lo. Enggak, lu tau gak sih gue sebel apa? Lu asalnya gak nanya ukuran gue apa. Nah, emang itu ukuran lo berapa? Ini tuh belakangnya. Tapi enggak. Anggap aja ini kayak orang kawinan yang dekor vendornya tuh gak banyak ukurannya lah sepatunya tuh slopnya itu. Iya bener-bener. Suka ada yang lewat. Iya bener-bener. Pecinya kegedean lah, ada jarak tapi di sini. Tapi ini gak masalah sih kecilan karena kan belakangnya los juga kan. Iya. Juga enak nih ntar gue sholat isya gampang. Iya. Kayak gini. Gue tantang lu ke Sensi sama Pim lah. Kayak itu. Apakah cewek-cewek terpana? Gue pakai ini kan. Bagus. Dan TCC misalnya kan. Ya kan. Habis puasa ke TCC. Lu pakai sendal itu, sepatu itu. Itu nyebutnya sepatu apa sendal kira-kira? Wah masih misteri sih. Iya kan. Sepatu sendal pun kayak gini bisa, juga gak karena bisa. biasanya kan sendal gunung tuh. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal hampers ya, lo tipikal orang yang ngasih hampers gitu gak ketika sebelum lebaran? Gue, balik lagi kan ke gue masih pengangguran gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih yang bisa gue kasih. Paling kan kalau nggak keluarga, misalkan pacar, orang tua pacar gitu kan. Iya. Nah itu tuh gue selalu kayak setiap tahunnya tuh gue pasti bingung gitu kasih apa ya yang pas ya hampers gitu ya. Apalagi hampers itu kayak misalkan let's say nyebut nama brand boleh sih? Boleh. Kita kayak buat kesampe. Boleh gak sih? Kita kenal aja, ntar gak bisa masuk. Celah. Apa? Kayak misalkan yang biasa sih Pandor gitu misalkan. Iya. Itu kan dia pasti kayak harga kayak dari makanan aslinya sama harga pas diru jadi hampers kan jauh gitu loh maksud gue kan. Iya. Hanya karena kemasannya doang gitu. Iya. Nah iya kayak gue tuh bingung kayak dan orang tuh kan udah menerima banyak hampers ya. Iya. Terus ininya ntar kendala kayak harus masukin kulkas gitu kan. Itu sih yang gue kadang bingung tuh ngasih tuh pasti gue bingung. Jadi lu gak ngasih intinya? Ngasih. Oh lu ngasih tapi cuma ke beberapa orang aja. Lu kan bilang tadi karena lu pengangguran kan. Jangan salah gue yang udah kerja 3 tahun gak ngasih hampers juga gue. Kenapa sih pelit ya? Gak gue hanya ngasih hampers ke orang-orang yang memang ngasih gue hampers. Jadi misalkan tahun ini gue terima 5 atau 6 hampers misalkan. Ya berarti tahun ini gue juga cuma ngasih dan beli 5-6 hampers itu. Tapi kalau semua orang mikir kayak lu gak ada tuh ngasih hampers. Iya atau harus ada yang inisiatif ada yang mulai ngasih duluan. Iya. Orang-orang
orang-orang surga tuh. Orang-orang baik. Gue pernah waktu 2020 itu kan lagi zaman-zamannya orang-orang saling kirim-kiriman kan. Karena solidaritas antar kemanusiaan aja, antar manusia aja gitu. Jadi waktu itu lagi zaman COVID kan, puasa juga. Jadi saling kirim-kiriman. Suatu hari ada teman kita Eca, namanya teman SMA kita, ke rumah gue. Dav, gue mau ngasih hampers dong. Oh iya turun ya. Udah gue turun. Wah ini apaan nih? Klontang box gitu. Klontang. Dentuman. Iya dentuman gitu bos. Ada yang berantem di dalam. Terus gue buka sama nyokap gue kan, mah nih aku dapat kiriman hampers gitu kan. Zat, pas gue buka Zat soju. Waduh. Dapat kiriman dari Eca, gede banget nih. Kayaknya air zam-zam sih. Kalau enggak Aqua Reflection sekali yang special edition lebaran gitu. Bener, air zam-zam. Tapi salah sumur. Soju halal kan? Enggak. Soju halal. Beneran soju. Wah gue kayak Terus nyokap lu gimana? Ini kan akhirnya gue kasih ke tetangga. Oh iya? Iyalah. Nyokap lu pas itu gimana? Itu tuangin gitu? Astagfirullah. Gitu. Gak ada lah kayak gitu. Bisa tuang-tuangin. Enggak lah. Gue 2020 tuh lumayan banyak terima hampers. Yang mana lu juga pasti iya. Tapi semakin kesini semakin kelihatan ya kalau kita nggak orang yang ngasih dan dikasih hampers juga sih. Biasanya kayak gitu sebenarnya gender tertentu ya. Iya. Enggak sebenarnya kalau 2020 tuh kayaknya kan itu pas puasa dan lebaran tuh baru banget pas mulai COVID. Iya. Itu kan kayak Maret gitu kan mulai COVID kan. Iya. Terus kayak puasa jadinya tuh lebih ke konteks kayak bosan kali ya. Terus kayak kirim-kiriman makanan gitu loh. Bukan bisa kayak jadi. Bukan kayak Karena kan dulu gak bisa keluar kan. Iya maksudnya kan kayak udah tuker-tukeran makanan kayak bukan yang kayak kamu berjasa padaku tahun ini, bukan gara-gara itu. Iya. Kayak, bahkan kan mungkin sekarang mungkin. Iya. Ntar muka gue tolong disensor ya. Muka lu nya? Iya, muka gue doang, suara gak usah. Mungkin ya, orang tuh sekarang ngirim hampers itu buat di post di Instastory. Bener ya? Kira-kira gimana? Enggak ya? Sebenarnya ada baiknya gitu loh. Apa itu? Kayak itu kan semangat berbagi gitu ya. Cuman memang ketika udah dikirim nggak masuk story tuh ada rasa gimana gitu ya. Kok jadinya jadi kayak nggak ikhlas gitu kan. Iya kan. Dan sebenarnya gue rasa nih pengirim-kiriman ini semakin marak nih ya. Dimulai ketika namanya tuh berubah dari parcel jadi hampers. Iya lagi kalau itu dan dulu ya parcel tuh heboh banget kayaknya. Gue gak tahu sih karena yang ada tentengannya gitu kan. Bener. Nggak mungkin kita juga berdua kan belum jadi direktur ya. Kalau direktur kan dikirimnya piring-piring yang ya kan. Kalau kita kan paling teman kita ngasih yang kotak kecil segini isinya brownies misalkan kan. Terus kita misalkan ada toples segini isinya kue cookies gitu kan kita terima kan. Kita belum level yang terima piring lah apa segala macam gitu. Tapi itu juga lucu tuh kayak perubahan nama dari parcel jadi hampers gitu. Apalagi kan. Nama-nama yang berubah ya apa ya? Sebenarnya kayak yang gue juga baru tahu nih ya. Apa? Istilah ini ilmu nih. Apa? Jadi itu dulu pada tahun 90-an. Istilah ngabuburit tuh belum hit seperti sekarang. Oke. Itu hanya digunakan di tanah Sunda. Tanah Sunda? Iya. Cuma kan dulu kan informasi itu kan cuma ada dari TV ya. Oke. Jadi kayak untuk ketika TV itu meliput daerah lain, cuman nggak ada bahasa penggantinya, mereka tetap menggunakan ngabuburit juga. Padahal itu awal tapi dari Sunda. mana awal yang ngabuburit itu artinya apa sih? Lo kan orang Sunda nih. Arti ngabuburit itu apa? Harus lucu ya. Enggak. Oh, udah lagi ini kan, lagi pressure gitu. Oh, lagi apa namanya ilmu ya. Ya. Itu konteksnya adalah lu mencari kegiatan sebelum berbuka gitu loh. Tapi kan ini episode lebaran nih bukan puasa udah kemarin ya. Iya. Kalau misalkan ngabuburit itu kan biasanya erat kaitannya dengan kita nunggu waktu berbuka. Nah, ada juga kan istilah kita udah mau hampir lebaran nih. Ya kan tuh? Malam takbiran. Lu biasanya kalau malam takbiran ngapain tuh, Le? Malam takbiran gue kayak banyak orang main petasan ya. Cuman gue sih enggak begitu sih main petasan. Gue kemarin baca berita nih. Gue sebetulnya gue nggak tahu juga di daerah mana, tapi ntar mungkin bisa ditampilin lah. Gue liat di Twitter kemarin ada seorang perempuan yang curhat dan mungkin dia lumayan sedikit marah-marah, yang sebetulnya menurut gue marah-marahnya itu hal yang wajar karena diindikasi ada yang main petasan di komplek rumahnya lah, di jalanan rumahnya. Kayaknya main petasannya tuh asal-asalan gitu, nggak ke atas, kayaknya jadi ke genteng-genteng gitu ya kan.
Nah, terus rumahnya dia lantai 2-nya kebakaran. Wah. Kena petasan tuh. Gara-gara petasan ya kan, petasan terus nyamber apa mungkin listrik, terus nyamber pakaian kotor yang ditumpuk-tumpuk kan. Ini bisa. nyamber anduk Gucci palsu. Iya. Gantung-gantung kan. Iya. Lagian anduk Gucci palsu ditaruh di jemuran, harusnya kan taruh di kasur ya. Iya bener, basah-basah gitu kan. Iya. Penyebab banyak perceraian tuh katanya. Iya. Di keluarga gue sih gak ada yang spesial sama Petasan. Hamin 1 lebaran. Maksudnya kayak Hamin 1 lebaran ya sudah sih, biasanya kita malah menikmati jalanan yang kosong. Biasanya kita buka di luar gitu kan sebagai buka puasa terakhir gitu. Gue ingat dulu pernah satu kali gue malam takbiran, maksudnya buka puasa terakhir tuh di Marche PS. Marche itu sekarang udah gak ada kayaknya deh. Dulu ada di GI juga kan yang ada sapi-sapi itu. Sekarang udah gak ada cuy. Kalau Gen Z ya zaman sekarang ya kan ada istilah kan closing, kemarin kita udah bahas ya. Menyambut bulan puasa. Iya. Ini kan tempat tutup. Iya, ini closing kan dulu. malam terakhir puasa ya. Iya. Openingnya dia pakai takbir, gitu bro. Gitu iya. sekarang iya. TAKBEER. Iya, takbir. Takbir. Iya. Takbir. Padahal besoknya masih sholat id ya. Iya, sholat id. Iya lagi. Lu tanggung. Lu sholat id biasanya sholat id ya? Alhamdulillah masih sholat id gue masih. Oh. Tapi apakah lu orang yang pantas merayakan kemenangan itu? Oh, pantas. Karena zet. Sekarang lihat dong, sekarang udah buka. Lu belum buka dari tadi, aneh loh. Bisa di zoom gak? Bisa di zoom gak jam gue nih? Jam berapa He? Bisa gak di zoom nih? Jam berapa nih? Jam berapa? 4.15. Ya, ini kan juga udah lebaran. 4.15 udah 1 gelas. Bisa pantun gue. Pantun gue. Gak ada isinya. Santai aja. Tapi basah. Kosong guys, kosong. Iya udah lo habisin. Lo biasanya sholat id di mana? Dulu gue di rumah kakek gue pas kakek gue masih ada. Sebentar, rumah kakek lo? Kakek lu nih gua tinggal di masjid marbot apa gimana ya? Enggak, soalnya gue pas dari malam takbiran gue udah nginep di rumah kakek gue. Oh, terus jadi besokannya langsung di masjid situ. Cuman jadi dekat situ. Iya, tapi semenjak kakek gue udah gak ada, dekat rumah gue sih di dalam komplek rumah gue. Iya, gue juga gitu kan. Rumah gue di Setiabudi. Gue juga akhirnya sholatnya di masjid daerah Setiabudi. Al-Bakri. Ya. Al-Bakri ya. Lo di Caman. Masjidnya dekat situ juga. Iya, dalam komplek. Tapi gue lumayan bingung nih. Karena banyak orang yang rumahnya di mana, tapi sholat itu jauh di mana. Misal. Seseorang misalnya rumahnya di Condet. Misal nih. Baru Condet banyak masjid sana ya. Iya, Condet kan daerah Arab, banyak masjid. Banyak isi parfum juga. Iya. Sholatnya di Al-Azhar Pusat, Kebayoran Baru. Masjid Agung Al-Azhar. Condet baru rumahnya. Iya, jauh. Terus misalnya nih seseorang rumahnya di Kebon Jeruk. Sholatnya di Masjid Raya Pondok Indah yang depan PIM 3. Padahal mereka berangkatnya lebih pagi lagi. Iya. Maksud gue kayak deket rumah aja udah pagi. Naik mobil, aduh jauh juga tuh kan. Terus biasanya orang-orang itu pas sudah sholat kan udah beres tuh. Ya. Gak sengaja ketemu temennya kan. Gak sengaja ketemu temennya story kayak. Di sini juga lah Cia. Iya, kita sholat id bareng nih. Kita sehari-hari bareng sholat id bareng juga. Kembaran tapi gak janjian. Iya. Kemarin bukan kembaran baju, kembaran masjid. Kembaran masjid. Jadi dia pengen taking it to the next level. Gimana ya kan? tuh? Jadi gak cuman seragam aja yang lebaran, yang kembaran. Ya. Atau misalkan gak cuman apalah yang kembaran, tapi sampai sholat id juga kita harus ada yang kembaran nih. Tempat sholat idnya. Makanya gue punya masukan ya untuk mungkin Kementerian Agama. Jadi kita bikin sholat itu tuh kayak lagi pilkada atau pilpres gitu. Gimana tuh? Berdasarkan dapil jadi masjidnya ya kan. Jadi gak boleh tuh yang jauh-jauh gitu. Iya memang harusnya kan begitu. Iya kan? Iya, tapi orang Badung. Iya, kenapa ya? Ada ya? Kan jadi penuh ya masjidnya. Iya, mungkin pengen keren aja kan. Maksudnya kan di situ keren tuh masjidnya. Mungkin di situ pahalanya lebih banyak dah. Tapi kan gini, tapi gue bingung ya. Gitu. Tapi gini, sholat id itu kan identik dengan sholat yang di lapangan biasanya. Memang bawa koran bekas. Iya, bawa koran bekas. Terus juga jadinya kita plastik hitam. Masing-masing juga harus bawa sejarah dari rumah. Apakah sholat di luar kalau di Al-Azhar sama sholat di luar kalau di dekat rumahnya dia masjidnya itu bedanya jauh banget gitu?
Apa sih bedanya apa sih? Gue gak ngerti. Karena kan sama aja sama-sama di luar. Ya kan bisa aja kayak iya gue kenapa emang gue pengen di masjid yang itu karena dingin. Ya kan. Tapi kan maksudnya sholat itu kan biasanya di luar kan. Di lapangan kan. Identiknya biasanya. Nah kayak kan sama aja ya. Sama-sama di luar, sama-sama kepanasan juga. Kalau memang hujan sama-sama kehujanan juga. Tapi ngomong soal itu sholat id di luar gitu ya. Kadang tuh ada momen-momen awkward nih. Misalkan kan kita duduk nih pertama kan. Duduk terus sholawatan biasanya sebelum mulai kan. Sholawatan sih. Bukan itu dong yang. Bukan sholawat iya. Allahu Akbar. Oh iya itu. Zikir ya. La Maksa. Ya benar gitu kan. Terus kayak duduk gitu nungguin. Terus pas udah mau sholat kan berdiri. Kan kita bawa sejadah sendiri ya. Terus kayak wah di depan kosong gitu. Terus ini ya aku pakai sejadah orang. Oh iya. Maju ke depan. Terus sejadah gue di mana nih? Akhirnya pas habis stasiun akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejadah gue mana ya sejadah gue ya. Atau kayak misalkan maksudnya lagi. Kan kita sebagai anak-anak nih. Kalau kita pulang sejadahnya gak ada. Ibu kita kan pasti marah-marah. Atau pulang-pulang beda sejadahnya. Iya kan. Bukan itu sendal. Oh sendal. Lebih ke sendal ya. Biasanya tuh ini juga. Kalau misalkan lagi sholat itu yang sebelum sholatnya masih. Tadi Allahu Akbar kan. Anak kecil kan gabut ya. Dulu nih zaman dulu. Terus kan biasanya kan alasnya kan koran bekas. Terus ada kita mulai baca-bacain tuh koran. Iya udah bosan biasanya kan. Bosan apa terus lihat apa. Terus kan biasanya kalau koran gitu kan cuman dikit ya kayak rubriknya gitu ya. Ntar ada lanjut ke halaman. Iya. Oh aduh di mana? Di saf yang mana? Iya. Lu biasanya kalau misalkan sholat id gitu setelahnya dengerin ceramahnya? Oh pasti itu kan 2 rakaat hitungannya. Iya. Iya kan. Tapi lu ini gini kan pas sholat id kan dia yang 7 kali takbir 5 kali takbir kan. Wis baru gue mau tes tuh. Mampus. Oke. Lu suka lupa kan pasti kan? Ruku kan? Pas takbir kedua. Enggak. Tapi malu tuh pasti tuh orang tuh. Enggak karena kan biasanya kita ngeliat kanan kiri juga kan. Pasti kan walaupun kita sholat tuh ngadep kiblat. Pasti kan ada mata kecil kita yang ngeliat kanan kiri. Oh iya. Bukannya gue gak khusyuk. Bukan. Iya, paham. Gue khusyuk. Tapi udah keberapa nih ini gitu kan. Udah takbir keberapa ya. Iya udah takbir keberapa ya. Takutnya kan pas gue mau begini lagi subhanallah. Apa bacanya apa? Bacaan takbir yang banyak itu apa? Kok gini sih? Jadi gini suasana podcast itu mencekam. Tadi kan gue yang ngajarin lu tadi sebelum. Lagian tuh doa tuh pakai bahasa Indonesia juga boleh. Hah? Doa tuh pakai bahasa Indonesia juga boleh. Bacaan sholat? Iya gue pakai bahasa Indonesia. Bacaan sholat? Iya tapi Al-Fatihah lu artiin? Oh enggak Al-Fatihah. Sumpah gak boleh sih. Gak boleh. Yaudahlah next saya. Pertanyaan lu. Jebak. Tapi gini. Biasanya nih. Kalau kita ngomongin hari lebaran, abis lo sholat id, biasanya lo ngapain? Kalau gua biasanya abis sholat id, balik ke rumah, terus siap-siap untuk ke kuburan dulu gue biasanya, ke makamnya bokap, terus kakek, nenek, kakek yang cowok sama yang cewek, yang cowok yang C dong, yang putri sama yang romo, yang mo sama yang ibu. Romo. Ya itu semuanya di makamnya di Jeruk Purut. Jadi gue abis sekali datang langsung ke 5 kuburan gitu. Abis itu biasanya ke rumah saudara-saudara sih. Karena nenek gue udah abis kan. Nenek gue udah abis, kakek gue udah abis. Ya udah berarti sekarang ke rumahnya kakaknya nyokap gue atau kakaknya bokap gue yang paling tua. Biasanya gitu. Tapi kalau misalkan pas baru sampai rumah tuh pasti kan habis sholat kan salam-salaman dulu biasanya kan. Iya. Sama keluarga kecil biasanya. Iya, keluarga inti. Keluarga inti. Lo maaf-maafan gak lo? Iyalah pasti kan. Sungkem gitu kan. Tapi kayak iya kok kadang gue merasa kayak nggak sedalam orang-orang lain gitu ya. Kayak biasanya kalau yang keluarga Jawa tuh biasanya kan emang budaya sungkem ya. Iya. Ya kan yang kayak gitu. Iya, kayak mungkin karena gue bukan orang Jawa kali ya. Kayak gue. Bukan sih. Sama terus kayak agak-agak kayak iya saling minta maaf gitu kayak ya saling maafkan tapi kayak ada apanya ya kayak bukan gengsi tapi ngerti gak sih lu kayak awkward-awkward itu ada gitu. Itu gue rasain ketika gue SD. Jadi ketika gue SD, ketika gue SMP, gue lumayan formalitas tuh ketika disuruh maaf-maafan sama orang tua ketika lebaran. Padahal mungkin kan kalau kita habis pesantren kilat kan ada bayangkan orang tuamu ketika kamu pulang dari tempat ini, orang tuamu sudah ada bendera kuning di rumah gitu-gitu kan kita disuruh minta maaf kan pulang dari outbound itu kan ISQ apa segala macam kita disuruh minta maaf tuh muhasabah ya namanya kalau nggak salah. Itu kan biasanya kita nggak lakuin. Jadi satu-satunya kesempatan kita untuk minta maaf ketika kita kecil itu sebetulnya waktu yang nggak gengsi ya, yang memang ada ininya ya, yang ada rundown-nya. Iya.
Itu adalah ketika lebaran. Nah ketika lebaran dulu pas diwajibin gitu ya kayak, sini Dava kamu minta maaf sama ibu sama bapak gitu. Gue kayak cuma salam doang. Terus gue ke kamar. Malu kan. Malu. Tapi kalau sekarang gue ya udah beneran minta maaf apa segala macam kayak gitu-gitu. Tapi gue juga suasananya minta maaf juga serius tuh, jangan iniin gue kayak sama terus kayak harus muter gitu kan kayak salaman biar enggak selek gitu. Salaman gitu. Muter tapi keluarga lu kayak gitu. Salaman biar gak selek. Selek bahasa keluarga lu. Keluarga manakah yang kau tinggali gitu loh. Tapi rumah lo dipakai gak sih buat open house gitu? Apa ganti-gantian? Karena gue lihat kemarin kita main ke rumah teman kita kan. Rumah dia lagi beres-beres karena tahun ini bapak ibunya dia kebagian untuk open house. Jadi semua keluarga-keluarga ngumpul di rumah itu gitu. Jadi ada rolling ya. Kalau gue enggak sih. Kalau keluarga yang dari bokap gue, untungnya nyokap gue masih nenek gue masih ada. Jadi ke rumah nenek gue di Tanah Abang. Di Tanah Abang. Iya. Kalau misalnya dari bokap gue, preman nenek lo. Iya, papski papap. Preman. Ya, kalau misalkan dari nyokap gue, kakek nenek gue udah nggak ada, cuman masih ada yang lebih tua daripada nyokap gue. Oh jadi di rumahnya beliau. Nyokap Ijul. Oh iya. Tapi entah kenapa ya waktu 2020 tuh gue lumayan menikmati lagi. Kenapa tuh? Ya sebenarnya memang ada hal-hal yang gak bagus lah di tahun itu kan ada COVID-19, kita gak bisa kumpul apa segala macam. Tapi diam-diam gue menikmati lagi tahun 2020. Kenapa? Lebaran gak usah bangun pagi untuk sholat Id. Terus gak usah capek-capek yang maraton rumah keluarga sana, keluarga sini, keluarga sana gitu-gitu. Jadinya gak usah basa-basi juga sama saudara-saudara yang gak segitunya akrabnya. Biasanya gitu itu kan. dulu pas zaman itu kan pakai Zoom ya. Iya. Terus lebaran terus kayak Zoom terus kayak layarnya sekeluarga gitu kan. Iya. Cuman kan harus agak mundur tuh laptopnya kayak pas kan. wisuda ya. Iya. Itu kan keluarga besar gitu pada di background gitu kan. Terus kayak juga ngomongnya juga gak jelas gitu karena jauh dari mic-nya gitu kan. Kayak basa-basi juga gak bisa. Yang ngomong kan harus satu-satu gitu ya. Terus kayak, jadi situ bisa tuh kita di belakang kayak diem-diem doang. Senyum-senyum gitu kan. Ya kalau Gen Z kan gitu gampang drain kan orangnya kan. Aduh social battery gue habis. Lebaran social battery habis gimana sih? Iya. Kagak dicas dulu. Nah masalahnya kalau gue kan tadi gue lumayan menikmati kan yang namanya lebaran di rumah aja karena COVID gitu. Karena gue mikir kalau misalkan lebaran, gue kepikiran juga kan, tapi nggak bisa makan makanan lebaran ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, makanan lebaran tuh sebenarnya di keseharian kita ada sih. Tapi sih kan gulai, opor. Di warteg sering ada opor, ya kan? Tinggal cari warteg yang opornya enak, misalnya gitu. Terus gulai, banyak gulai kan? Tapi jujur gue salah satu orang yang ini lagi menunggu lagi. Apa? Kayak hidangan hidangan yang lebaran gitu. Yang mana sebetulnya lu bisa makan di keseharian di luar lebaran dan puasa kan? Lu tau gak kenapa lu berpendapat seperti ini? Kenapa? Soalnya tuh udah jauh dari agama gitu. Buset. Harusnya lu sebagai muslim tuh menikmati suasana-suasana seperti ini gitu loh. Kayak lu tuh menyerap kayak aduh iya ya makan ini tuh terasa berbeda ketika hari lebaran gitu loh. Minum dulu tuh air lu. Kosong dengan kosong. Itu kan biar iklan aja di sini. Kenapa udah kosong? Karena udah habis. Kan terakhir pas imsak. Ini sekarang baru subuh tadi kita mulai. Lu biasanya ngapain lagi kalau misalkan gue paling ya itu kan tadi pagi gue sholat id di dekat rumah. Gak usah jauh-jauh dari rumah lah sholat id ya kan. Yang dekat-dekat rumah aja. Habis itu ke rumah saudara biasanya sama ke kuburan. Habis itu udah biasanya antara kalau lagi liburan ya berangkat malamnya, kalau misalkan enggak ya udah di rumah aja. Lu hashtag di rumah aja. Kuburan di mana tadi? Jeruk purut. Ini pas lu datang banyak bocil ngerubungin gitu gak? Enggak lah, emang gue siapa gila? Emang gue Atta Halilintar. Aku enggak sih. Enggak lah. Biasanya kalau di TPU gitu, lebaran tuh kayak banyak bocil-bocil gitu. Enggak, tapi kalau jeruk purut lumayan humanis lah. Jadi ada lumayan tanjakan gitu kan untuk masuk ke TPU Jeruk Purut. Nah itu biasanya di tanjakan itu mereka pada berbaris tuh ngelingkar gitu. Udah dengan kelasnya masing-masing. Gak ngerubungin. Gue tinggal 3 point. Jauh. Gue kira kayak
lempar ke danau gitu terus berenang. Enggak dong, ke laut ya kan, di kapal ya, ABK aja gitu. Sung. Enggak. Terus biasanya ini kan beli bunga tabur biasanya. Bunga tabur sama air melati ya. Iya, terus biasanya kan rame-rame kan biasanya kalau misalnya ziarah gitu. Iya, ada ustadz biasanya ya, nawarin doa ya. Iya. Tapi dia nggak nawarin, Bu mau doa apa enggak? Langsung mulai. Tapi langsung Allahumma inna nas'aluka selamatan fit, langsung kayak gitu. Jadi kan kita keluarga nengok gitu kan. Dan masa kita kayak enggak. Aneh banget kan. Tapi kan pas udah akhir-akhir, aduh nih kasih berapa lagi kan kita gak panggil dia gitu-gitu. Terus biasanya ini kita baru datang nih, tiba-tiba ada yang nyapuin kuburan. Iya benar. Itu benar. Tadi kagak ada dia. Tadi berantakan banget di kuburan nih. Pas udah tahu ada yang datang. Untung ada dia, langsung. Iya. Terus biasanya kan kalau yang nyiram sama taburin bunga tuh kan kita rame-rame nih. Iya. Biasanya yang disuruh yang anak-anak kecil. Iya. Apa tabur-taburin. Iya. Misalkan nama anaknya kan Kenzo. Kenzo ini Anak Gen Z, siram ke opa gitu. Ke opa. Ini opa kamu nih. Iya, gitu, manggil kakeknya opa tapi omnya gak mau dipanggil om. Maunya uncle. Iya, sering terjadi sih sekarang. Tantenya ini gak mau dipanggil tante. Onti. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Terus habis itu lu biasanya ngapain lagi? Pulang lo? Lo ke kuburan gak? Ada ziarah ke makam gak? Atau makamnya di luar kota semua? Gue gak hari H banget sih kalau ziarah. Gue ada yang di luar kota. Satu di luar kota banget. Satu ya masih di Jabodetabek cuman jauh lah. Tarumanegara? Di daerah Citarum? Bukan Citarum, di ini Bogor? Enggak, daerah apa sih? Si San Diego tuh mana? Sandiaga? San Diego. Iya, San Diego Hills. Karawang. Iya, Karawang. Oh, di Karawang. Iya. Cuman gak hari H banget sih gue. Jadi soalnya rame banget kalau hari itu ziarah gitu. Kurang lebih kita sama ya. Jadi pagi-pagi kita sholat id dulu. Abis kita sholat id kita biasanya antara ke makam atau langsung ke rumah keluarga. Nah, karena kita kan orang yang gak open house kan. Iya. Biasanya kalau H+2, lebaran H+2 tuh udah mulai sama teman-teman tuh. Oh iya. Lebaran nih, tapi kok gue liat fotonya kagak di rumah-rumah gitu ya. Enggak, atau enggak. Tapi di Union. Enggak tuh H+2. Biasanya kan masih ada basian acara-acara keluarga yang gak sempet di hari pertama kan. Iya. Terus biasanya tuh yang pas hari kedua tuh bawa pacar ya kan. Oh iya, bawa Karena pacar. pacarnya pas hari pertama gak bisa dong punya keluarga sendiri kan. Iya. Bawa pacar. Terus giliran bawa pacar, om-omnya ngomong kayak gini. Beda lagi nih yang dibawa nih. Iya. Om asik biasa tuh. Ya ile gitu. Maksud gue pernah soalnya kayak gitu kan. Oh iya. Bawa cewek gue, udah lama sih. Bawa cewek gue ke nikahan gitu. Bukan lebaran memang, ke nikahan. Terus yang kayak om-om gue tuh yang kayak colek-colekan gitu kan dia biasa. Beda lagi nih sama yang kemarin. Kemarin om ke Malang ketemu kamu bukan yang ini nih kayaknya. Iya padahal ke Malang gak pernah. Satu. Cuma tahu konteks kuliah di Malang aja. Yang kedua gue LDR. Jadi gak ada sebenarnya kan. Iya. Gue kira lu pas lu sama cewek lu gitu kan. Terus om lu colek-colekan gitu. Terus ngomong ke cewek lu. Mantep juga. Colek-colekan ngomong ke pacar lu. Mbak maaf mbak, sopir tunggu di luar. Sopir gak masuk. Kenapa jadi gue diledekin? Kenapa lu ngeledekin gue? Enggak, om lu kayak wah cakep nih, caper jadinya caper. Mendadak jadi Raditya Dika. Iya. Jadi cuman gue belum pernah sih nih ngerasain ada di keluarga yang ketika gue bawa pacar terus diem pacar gue diomongin. Karena memang gue belum sering juga. Nah, ada temen kita yang udah bawa pacarnya dong, udah umur segini ya kan, ke keluarganya. Ketika pacarnya pulang gitu, keluarganya rapat besar gitu. Sumpah lu? Iya. Ini teman tuh cowok apa cewek? Adalah. Pokoknya gitu. Terus kayak intinya keluarganya gak setuju gitu. Banyak kan sekarang kasus-kasus tidak direstui. Katanya kenapa gak setuju? Ya yang teman kita itu rada bandel lah. Oh si pacarnya? Iya, tapi kan sebenarnya si pacarnya juga bandel juga sebetulnya. Cuma kan keluarga gak tahu. Oh jadi tuh ya si pacar temen lu itu bandel jadi gak disukain sama ininya sama keluarga. Salah dong. Enggak, emang dia ngapain di rumah gitu? Enggak. Orang lagi pernah ngambil es buah. Enggak. Normal tuh kayak bandel, pacarnya bandel. Cuman somehow kan tante-tante dan om kita kan suka bisa ngeliat tuh aura-aura
yang ada di mukanya pacar ponakannya kan. Mungkin di sini ada bekas samurai kali sini. Enggak, lebih pacar ke kamu Yakuza. Lebih ke kok pacar kamu sebelah-sebelah Hudson ternyata. Terus enggak, maksud gue lumayan bisa tuh om-om tante kita tuh sotoy-sotoy gitu. Ih kayaknya si pacar Dava mukanya bandel. Iya. Mukanya jutek ya. Gitu. Biasanya itu yang cuma dilihat dari luar, misalkan gondrong gitu misalkan. Iya. Berantakan tuh narkoba. Celananya pensil ya kan. Kenapa? Celananya pensil robek-robek gitu kan. Berandalan nih kayaknya gitu kan. Pakai sepatu bot tuh biasanya. Lo kalau misalkan datang ke rumah calon mertua tuh jangan pakai sepatu bot. Harus pakai boat shoe gitu. Oh, Sperry. Gitu. Jadi ada kesan-kesan preppy-nya. Iya. Kayak gini. Pakai dong sepatu lo. Ini yang ada deh kalau gue datang ini ke rumah calon mertua. Pacar kamu penyanyi dangdut. Iya, asli. Ditunggu single ya. Tapi ini tadi udah menyinggung sedikit soal outfit gitu ya. Iya. Sepatu nyaman gue ini. Iya. Kadang tuh anak muda tuh dia tuh suka ngakal-ngakalin outfit lebaran gitu. Kayak Outfit lebaran. Ya kayak gue tuh tetap kelihatan gaya, ya, modis. gaya, tapi tetap Islami. Iya, koko biasanya kan. Kokonya Uniqlo biasanya. Oh, Ya oke. kan? Yang atas itu apa sih namanya? Ya kayak gue gini kan. Ya, kayak ya, lu kayak juga gitu. nih kera Shanghai nih namanya nih. Oh Shanghai namanya. Kera Shanghai. Oh iya. Iya. Ya, terus pakai chino biasanya kan. Pakai chino. gulung. Karena kalau jeans kan kesannya nggak lebaran banget nih. Iya, nggak rapi. Iya kan. Ya. Chino digulung itu dikis tuh biasanya dikis. Dikis bisa. Itu yang gaya-gaya lah. Gaya-gaya. Kalau yang biasa-biasa kan ya kan banyak merek juga, ada Job. Shopee. Iya, bisa. Terus sendal tuh biasanya tuh, nah ini kepake juga nih Dut. Birkenstock. Birkenstock, buat lebaran tuh. Iya. Banyak Atau yang mirip-mirip Birkenstock banyak juga tuh. Iya. Kan, ya. Atau yang Birkenstock tapi yang karetnya. Jadi kalau Iya, udah gampang kan. Biasanya ada warna hitam sama warna putih gitu. Iya, hijau juga ada, hijau deh. tua ya. Hijau tua ada. Oke, Terus kalau yang cewek-cewek apa biasanya? Kaftan biasanya. Yang cewek-cewek tuh biasanya ada abaya. Apa itu, Bang? Ya kayak kaftan-kaftan gitu. Abaya, ada kaftan. Istilahnya juga ada tunik. Ada apa lagi? Ada itu doang. Tahu semua dong gua berarti ya. Iya, terus. Dan biasanya warnanya senada sama keluarganya. Oh iya. Ya kan, biasanya foto lebaran tuh kan satu keluarga berempat misalkan atau berlima. Biasanya bajunya warnanya senada, fotonya begini gitu. Biasanya, satu keluarga. Namaste gitu kan. Namaste. Iya, Itu biasanya tuh mengucapkan apa. beli bahan di Tamrin City kan. Biasanya kan. Iya benar. Tamrin City. Ya beli bahan di Tamrin City buat jadi tiap tahun tuh tematik. Biasanya ini warna pastel. Warna pastel benar. Atau kayak motif Gak pernah apa. tuh gue liat ada warna, kita besok bikin baju lebaran yuk. Ijo kemiskinan. Gak pernah. Jarang tuh. Biasanya kan. Terus soalnya bisa diedit-edit kalau hijau. Ya Oh, kan, gitu ya? iya, Oh, green gitu ya? screen. Takutnya di Masa green gitu? screen sama orang Masa gitu. Jahat banget. Enggak, biasanya kan warna-warna biru muda. Iya. Atau putih semua tuh celananya coklat. Iya. Itu keluarga Prabowo kayaknya ya. Baju putih celana coklat. Prabowo kayak sama Gerindra kayaknya. Iya, oke gas. Kalau biru muda bawahnya coklat 02 juga nih gue liat ya. Iya. Baju biru muda. Mungkin tuh bisa jadi bawahan hitam. inspirasi kali ya. Apa? Outfit itu buat ntar lebaran. Kita menyambut lebaran ya kan. Outfit 02 gitu loh. Iya bagus Biru loh muda. buat keluarga. Iya. Iya. Kayak gue nih. Apa nih gue mau kemana nih arahnya. Gak jelas. Iya. Ini bajunya apa ya? Partai yang gak lulus verifikasi kayaknya. Gak dapet threshold. Iya kayaknya gak dapet threshold. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal foto keluarga nih. Biasanya juga nih. Kan udah kumpul sama keluarga besar. Biasanya foto di halaman belakang rumah nenek. Yang rumput-rumput gitu. Atau halaman samping. Ya intinya di halaman lah. Atau fasad depan rumah bisa juga. Iya. Taman Atau di sofa dalam. Biasanya. Bisa itu ini. Kalau misalkan acara ngumpul gitu di rumah nenek. Iya. Biasanya yang angkatan tuanya nongkrong di sini, Iya, anak muda di sini. Bener. Terus ntar ada kamar yang dibuka buat anak-anak kecil tidur. Iya kan. Kasihan tuh si baby Kenzo ngantuk. Terus kadang tuh yang pemilik rumahnya, pemilik kamarnya buka-buka siapa nih? Iya, mau ngambil baju. Kaget. Oh ada anaknya si ini gitu kan. Jadi gue gak enak nih kamar gue. Ngiler aja tuh, sama tangannya disarungin kan. Bayi itu pakai sarung tinju. Tadi bener sih ada kamar tuh. Iya kan? Biasanya gini.
ngantuk kayak Kenzo ya. Udah tidur tuh di kamar itu. Iya. Yang punya kamar itu kayak jadi kamar gue. Iya. Gue jadi korban aja. Sama ini biasanya kalau buat yang biasanya kan udah banyak yang punya anak kecil ya kan. Set. Ya lo tau gak sih yang video-video di TikTok tuh? First time in the gym, ngeliat kanan udah ada orang yang ngaco-ngaco gitu. Nah ini sama lebaran ya kan. Ngeliat kanan ada bayi telanjang dada. Ya kan karena habis ngompol misalnya kan. Set. Ngeliat kiri ada om-om yang udah siap-siap nanyain, kamu kerja di mana sekarang? Gajinya berapa? Udah nikah belum? Kapan mau nikah? Kapan nih bawa pasangannya gitu kan? Ngeliat kesana, aduh obrolan ibu-ibu gitu-gitu. Jadi kayak banyak fenomena di rumah itu dalam satu waktu ya kan. Sama tadi balik lagi yang gue bilang ada ruangan kayak buat yang generasi tua, generasi muda. Biasanya itu kan udah pada akrab tuh kan kayak yang muda-mudanya kan. Terus mereka foto ya kan, foto bareng gitu. Captionnya biasanya yang itu yang tadi gue bilang. Minal aizin wal faizin. Ini orang Sunda apa gimana diulang-ulang namanya nih. Harusnya kan minal aidin wal faizin, terus biasanya sama mereka diartiin lagi bawahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah ini mudah-mudahan nih tahun ini udah gak dipakai lagi nih karena kan sekarang udah open resource ya. Minal aidin itu artinya bukan maaf lahir dan batin gitu. Maaf lahir dan batin sendiri. Gue gak tahu tapi bahasa Arabnya apa. Gitu. Tapi tuh grup anak muda itu sebutannya disepupus kan. Iya. Biasanya kalau foto cewek-cewek berempat nih. Cewek-cewek yang ketemu setahun sekali. Iya pakai kaftan sama gitu ya. Kaftannya warnanya sama. Desepupus. Iya gitu. Iya. Nah biasanya itu kan foto berempat keluarga. Ini biasanya yang dipost di Instagram nih. Yang keluarga inti kan foto kayak gini semua. Ya kan. Terus kalau misalkan foto rame-rame nih. Misalkan lebaran di rumah nenek. Keluarga besar biasanya foto. Nama keluarganya. Nama kakeknya misalkan nama kakeknya nih. Nama kakeknya adalah Hendarto Saiman. Iya nama orang lama lah ya. Iya nama orang lama. Nah biasanya nih. Di post foto rame-ramenya itu di post di Instastory. Captionnya The Hendartos. Oh iya Hendartos. Terus nah biasanya nih. Nama-nama ini nih. Nama-nama orang zaman dulu nih. Entah Hendarto. Entah Sudiro, entah Supono, Hendro Kusumo, itu nama kakek gua tuh. Itu biasanya digunain sama Gen Z sebagai nama panggung dan nama Instagram. Contoh gini cuy, nama orang misalnya Muhammad Randias Putra. Gue ulangin, nama orang Muhammad Randias Putra. Itu di akte ya? Di akte kelahiran. Di akte kelahiran, di ijazah semua kayak gitu. Ya kan, nama kakeknya kebetulan Supono. Berarti kan nama Instagram dia dan nama panggungnya otomatis Randias Supono. Bener gak? Jujur. Biasanya tuh kayak gitu ya. Nama bokapnya si Randias ini masih ada Supononya biasanya. Iya nama bokapnya. Tapi nama dia gak ada. Iya nama bokapnya gak ada Supono. Tapi dicatut-catut namanya. Aduh kok nama gue gak ada unsur-unsur Jawa-Jawa lamanya gitu sih. Gitu kan. Misalnya kan nih. Bisa ningkatin kualitas IG gue gitu loh. Lebih ngejual. Branding gue gitu. Ya kan? Misalkan nama di ijazah nih. Gue ulangin lagi nih. Contoh kasus lain. Nama di ijazah Putri Zivia. Oh nama anak muda banget tuh ya. Iya kan. Gue ulangin nih. Putri Zivia. Iya. Nama kakeknya Supratman. Kakeknya Supratman ya. Otomatis itu. Nama panggungnya sama nama IG-nya Putri Supratman. Gitu. Gen Z. Iya. Itu biar ntar suatu saat kalau misalnya mereka terkenal, ya kan namanya jadi bagus gitu loh. Kalau mereka jadi Putri Indonesia gitu kan, Putri Supratman. Kalau Putri Zivia kan kayak aduh lu Gen Z banget sih gitu loh. Tapi apa mereka ini tuh gak bangga ya nama-nama yang diberikan oleh ayah ibunya gitu. Iya. Ya habis gak bisa sih. Ntar kepanjangan di IG. Jadi jelek kan. Oh iya. Terus mungkin namanya kurang menjual biasanya kan. Jadi aduh nama. Namanya generik. Iya. Kok nama gue liat-liat kurang menjual ya. Jadi kayaknya Instagram gue mesti ditambahin nama kakek gue deh.
Padahal tuh baru kalau misalnya lebaran atau apa nggak pernah diajak ngobrol. Nah itu dia bos. Kakeknya itu dia bos. Dibiarin dia ngobrol sama sepupu-sepupu. Parah gara namanya diambil-ambil. Iya buat Instagram nama kakek lu diambil buat nama panggung. Tapi ada kakek lu lagi sakit-sakitan lu suruh nyuapin gak mau. Kabur-kaburan ke PIM lagi. Iya. Gimana sih? Oke jadi gini. Jadi ini gue melihat fenomena-fenomena yang terjadi at least di Jakarta. Gue gak tahu ini ada di kotanya atau enggak. Intinya begini. Gimana? Kita kan sebagai manusia pasti punya minimal kita punya 2 kakek. Iya. Gak tau lah nenek kita nikah berapa kali ya. Iya. Tapi minimal kita punya 2 kakek. Nah tapi juga namanya garis takdir itu udah ada yang ngatur. Iya. Usaha dan rencana kakek kita di masa lalu tuh gak bisa diputar balikan lagi gitu. Kita gak bisa kesana dan ngurubahnya. Permasalahannya adalah kan biasanya dari 2 kakek itu nggak dua-duanya kakeknya tentara, nggak dua-duanya kakeknya tuh veteran perang, nggak dua-duanya kakeknya tuh mantan pejabat di kepolisian, nggak dua-duanya kakeknya tuh kuburannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah biasanya yang dipost di Instagram itu cuma kakek-kakek yang sukses ini nih. Jadi misalkan gini cuy, kakeknya yang satu veteran perang, yang satu kakeknya rakyat biasa. Taruhlah korban rumusnya satu ya. Iya, yang nyangkul-nyangkul misalkan. Nah itu kakeknya yang dipost, cuma yang veteran perang doang. Kenapa ya? Pas lagi ziarah kan kakeknya dalam kubur kayak, woi pos gue, pos gue sekarang, gue juga kakek lo, gak ada gue, gak ada lo gitu. Iya itu kakek yang biasa kan. Iya. Sementara yang dipost sama dia yang punya kakek Hitler gitu di pos kan. Enggak dong. Orang Jerman. Enggak, dia kan orang Jakarta. Itu di Garut. Iya kan Hitler mati di Garut. Iya, kira yang kakeknya mamang-mamang enggak di pos. Karena karena bulan puasa gue jujur lagi nih. Apa? Gue pernah beli buku Hitler mati di Indonesia. Tapi gak usah gue ceritain di sini dong. Malu juga gue. Tapi lu baca? Baca, sampai tamat. Dulu Hitler namanya ganti jadi Dr. Poch. Dan pindah ke Islam. Seingat gue ya. Oh Hitler itu bobo pouch-pouch gitu? Bukan. Oh gue kira enak sekarang. Bawa ini tas-tas cowok kalau ke kondangan. Iya kondangan kan. Yang kayak tas mukena itu. Iya. Handbag gitu. Padahal yang dia bawa tuh bisa muat tuh di kantong-kantongnya. Iya. Tapi kan nanti mungkin jadi gembolan. Karena kan celana skinny pasti kan. Celana skinny kalau kondangan ya. Batik. Ini kok jadi kondang. Celana skinny. Sepatu dia malas mikir. Jadi Doc Mart. Ini udah gak nyambung nih. Oke. Jadi kita mau bacain ini ya, bacain Q&A yang kita udah sebar di Instagram gue sama Instagram Sule dan Instagramnya Fadi Potret kemarin. Lo mau jadi, dulu apa gue dulu? Gue dulu. Okay. Jadi kemarin gue bikin kuesioner mampus udah lebih dari 24 jam lagi. Nah lu, gimana bukanya nih? Deadliner sih. Enggak, makanya tadi gue bilang lu capture. Iya. Sebentar. Bisa, lu pikir gue gaptek kan? Ya elah. Gue mau meeting sama dia di Discord tadi gak ngerti caranya. Lah ini pencet yang mana lah? Enggak, soalnya kan gue sama kantor gue biasanya bukan itu. Apa? MS Teams. Oke, jadi kita bakal bacain kuesioner nih. Dan bakal bacain Q&A yang kita udah post kemarin di Instagram gue dan Instagramnya Sule. Dan juga Instagramnya Fadi Potret. Jadi gue kemarin ngasih voting. Ngasih voting. Hal yang paling malesin waktu lebaran? Jadi ada 4 pilihan. Ada bagi-bagi THR karena ketika habis bagi-bagi THR kan biasanya duit jadi habis terkuras ya kan. Terus ditanyain kapan nikah atau dibilang gendutan sama om dan tante. Atau harus bangun pagi karena sholat Id. Atau basa-basi sama saudara yang gak deket-deket amat. Nah ternyata setelah 24 jam voting. Survei membuktikan. Iya survei membuktikan dari 106 voters. Responden ini yang paling banyak ternyata yang paling dimalesin sama orang-orang ketika lebaran adalah basa-basi sama saudara yang gak deket-deket banget. Tapi jujur itu iya sih. Emang iya? Maksud gue kayak karena tuh lu mikir gitu topiknya gitu loh. Kayak, dan ketemunya setahun sekali lagi kan. Iya. Jadi pembahasan tiap tahun juga. Ya kayak gue juga gak tahu lagi update. Masih lo kerja di situ.
Masih ke situ. Tapi gaji udah naik lah ya. Iya. THR dapat THR. Iya. Ya dapat lah monyong. Kenapa lu pakai nanya gituan? Gitu. Terus apa lagi? Biasa basa-basi sama ini apa? Oh, lu udah punya pacar ya, gue liat di IG lu sekarang. Biasanya bahas-bahas yang dilihat di Instagramnya sekarang. Tapi kalau itu masih mending sih, maksud gue kayak. Lu punya podcast ya sekarang? Wah, ntar gue lebaran tahun ini gitu. Gue pusing sih. Lu punya YouTube sekarang ya? Kagak, bukan gue yang punya. Iya sih, pusing sih gue kalau ditanya gitu. Iya, itu YouTube lu dibayar banget tuh. Gitu kan pasti kan. Biasanya kan. Terus itu lu teman di mana tuh yang teman YouTube lu? Gitu. Kita siapin jawaban dari sekarang. Terus itu sebanyak 47 votes menjawab basa-basi sama saudara yang gak deket-deket banget. 47 orang. 47%. Iya, 44%, 47 orang. Terus peringkat kedua ada ditanyain kapan nikah atau dibilang gendutan. Iya sih, ini biasanya om-om tante kan suka rese ya. Kalau kita gak bawa siapa-siapa, mana dong pasangannya, bawa dong. Giliran udah bawa siapa, kapan nih gitu kan. Giliran udah dinikahin, kapan nih punya momongan. Udah punya momongan, kapan nih punya adik, ya kan. Udah punya adik, kapan nih masuk sekolah, ya emang belum umurnya. Ya kan, gak bisa dipaksa. Enggak, biasanya kalau misalnya udah nikah gitu ya, udah nikah belum punya anak, terus kayak misalkan si ibunya gendong anak lain gitu. Udah cocok nih. Wes. Cuy. Sebentar. Gue jadi ingat sesuatu. Apa? Sering kali juga nih, entah cewek entah cowok biasanya memanfaatkan lebaran ini sebagai ajang dia untuk pencitraan dong tentunya. Dan branding kan. Iya. Di antaranya adalah ponakannya digendong. Fotoin dong set. Nah terus itu dia biasanya mengharapkan komen udah cocok nih. Udah cocok belum gitu-gitu. Atau misalkan cewek ngepost gitu. Mungkin ada harapan dia, secerca harapan di otaknya. Ada cowok yang kayak kepikiran kayak, aduh keibuan. Wah ini dia adalah ibu dari anak-anakku. Iya bener. Tapi itu nggak cuma nggak melulu cewek loh. Cowok juga gendong ponakannya atau misalkan lagi diginiin nih, ya kan? Anak bocah kan gini nih. Bapaknya teman kita ya Gensi misalkan lagi ngangkat dari atas gini kan. Kayak wayang gitu kan, kayak wayang. Terus kayak udah cocok nih kayak ini. Gak maksudnya kayak suka anak kecil gitu. Kalau post story pasti gitu kan. Oh, dia suka anak kecil ya. Itu. Karena kan gini kan sebetulnya sosial media, ya Instagram, ya TikTok, apa segala macam itu kan tempat ajang pamer. Nah, tergantung apa yang mau lo pamerin gitu kan. Ya kalau yang mau pamerin kecintaan lo terhadap anak kecil ya boleh-boleh aja. Gue kalau melakukan itu, kalau pengen lo dilihat suka sama anak kecil gitu ya, jangan yang gampang-gampang lah begini-begini, cebokin kek kalau masukin story-nya, ya kan. Yang susah-susah lah nih. Begitu mah semua juga bisa. Iya. Terus di peringkat ketiga nih, peringkat 1 tadi basa-basi ya sama saudara yang gak deket-deket banget. Peringkat 2-nya ditanyain kapan nikah atau dibilang gendutan. Kayak tahun ini gue dibilang gendutan sih sama keluarga. Emang itu yang lu cari kan? Iya lumayan sih. Gue dari lebaran tahun lalu gue udah naik barangkali 10 kilo gitu kali. Lu bulking lah. Diem lu. Lu nanya itu mulu. Ketoprak custom. Nganter banget itu. Udah pernah ya? Peringkat 3. Harus bangun pagi sholat id. Yuk kita buka aja yuk. Ini siapa nih yang harus bangun pagi sholat id nih. Males sholat id nih. @LPNDY. Timothy Aldo nih pasti Kristen nih. @Azura Aulia. @Rido Rilo. @Deinesia. @Faik Rahim. Padahal kan kalau puasa, Zalfa. Wah Zalfa. Oh kamu males Zalfa. Padahal kan kalau puasa lebih pagi ya. Sahur lebih pagi padahal ya. Iya. Lebaran kayak justru kan nggak pakai sahur dan udah bisa makan kan setelah. Soalnya balik dari takbirnya ke malaman. Iya, malam takbirnya. Yang disalahin ini sholat idnya, padahal dia balik ke malaman. Aduh besok mesti sholat id lagi. Iya gitu. Aduh gue besok sholat id lagi. Lo kapan terakhir sholat id? Tahun lalu. Hah? Tahun lalu. Masa gue gak percaya. Sama Idul Adha kemarin. Kayak. Sholat id gue kan gak bisa kabur. Harus bangun pagi sholat id nih ada 20 orang yang ngevote ini dari 106. Kemudian di peringkat terakhir ada bagi-bagi THR. Nah ini ketahuan nih. Yang ngevote ini kan berarti orang-orang yang bagi THR. Yang ngebagi. Iya, duitnya akan habis gitu kan. Nah lu udah mulai bagi-bagi THR belum sih? Gua mungkin bagi belum ya. Cuman yang pasti gue udah nggak akan meminta. Paling nggak dari keluarga. Jujur. Lu kan lebaran suka dikasih THR nih.
terakhir lu minta atau dapat THR tahun berapa? Tahun lalu. Enggak, soalnya tuh kadang tuh lu kan kadang ngantri ya kalau begitu THR kan. Defensif. Yang bocil-bocil, yang bocil-bocil suruh ngantri gitu ya. Nah itu lu tebel-tebelan muka tuh, lu kayak mengkategorikan diri lu sebagai bocil apa enggak? Lu? Gitu kan. Ya gue kemarin sih gue udah ini adalah kali terakhir gue akan ngantri. Gitu. Tahun lalu? Tahun depan akan menjadi orang yang Tahun lalu nih ya? jauh biasa, iya. Kalau tahun ini Rehan buat kamu. Aduh udah. Gitu. Aduh Gak usah. udah. Lu kayak gini, ini Ranu. Mentahnya aja kemarin udah mentah. Udah mentah. Biasanya kan gitu ya. Kita kalau dikasih barang nolak. Mentahnya aja udah. Ini udah kasih duit. Mentahnya aja apaan? Maksudnya apa ya? Iya. Yang belum dicap-cap sama BI itu. Yang masih baru dicetak sama perum-peruri.